Selesai. Siap. Truk. Lencang kanan. Truk. Tegak. Truk. Bubar. Jalan. Weh. Kamu cerita nih. Kata kakakku di Pulau Terung, mereka jual beli barangnya pakai dolar Singapura loh. Wow. Bayangin teman-teman, dolar wah. Dolar kan lebih mahal daripada rupiah, ya kan? Bener sih. Berarti misalnya kita ke sana, kita bisa jadi kaya dong. Bisa nggak sih harusnya? Mau. Hidup dolar. Hidup Waduh, ada apa ini? Tadi Bunda dengar kalian teriak-teriak nih hidup dolar. Ada apa? Enggak Bun, tadi kami cuma dengerin ceritanya Cayo. Katanya kakaknya habis ke Pulau Terong Bun. Terus alat pembayaran di sana memakai dolar Singapura Bun. Oh begitu. Oke, kalau gitu semuanya duduk dulu nih. Jadi Bunda bisa jelasin ya. Nah, coba sebelum itu kita tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Oke. Oh tadi jadi Cahyo kakak kamu ya Cahyo Iya, baru Bun. pulang dari Pulau Terong. Nah terus di sana menggunakan apa di sana untuk transaksinya? Menggunakan uang dolar Singapura, Bun. Waduh, pakai dolar Singapura. Kalian tahu nggak letaknya di mana ya, Pulau Terung? Ada yang pernah ke sana? Belum ya. Oke, nah jadi Bunda mau kasih lihat nih. Kita kan di sini di Pulau Batam, ya kan? Nah terus ada sebuah pulau namanya Pulau Terung. Dia salah satu pulau yang ada di Kepulauan Riau. Ya, letaknya dekat banget dengan Singapura. Di situ adalah daerah nelayan. Ya, jadi mungkin tadi seperti kakaknya Cahyo bilang, nelayan di sana transaksinya memakai dolar karena dekat ya dengan Singapura ya di daerah sini. Ya itu dekat sekali, dekat banget gitu ya. Jadi mereka menggunakan transaksinya pakai dolar Singapura. Padahal kita tinggal di Indonesia kan? Mata uang kita apa coba? Rupiah. Itu dia, mata uang kita aja rupiah gitu. Harusnya kita menggunakan mata uang rupiah karena ketika kita menggunakan rupiah itu adalah simbol kedaulatan bangsa kita. Ya? Bun, Ya? emangnya rupiah itu simbol kedaulatan bangsa kita ya, Bun? Iya, bener banget ya Raffi. Jadi rupiah itu dia bukan hanya dipakai untuk transaksi saja. Ya, misalnya ketika kamu jajan atau ketika kalian pergi ke bank atau transaksi apapun pakai rupiah, bukan hanya sebagai alat transaksi aja, rupiah itu juga sebagai sumber kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, karena seperti di mata uang rupiah ini, ya di situ ada gambar apa yang kalian lihat? Penari. Penarinya juga di mata uang beda-beda ya. Kalau mata uang 100.000 penarinya ada berbeda. Terus nanti uang 20.000 itu juga gambar penarinya beda. Selain gambar penari juga ada gambar apa? Iya, ada gambar pahlawan, juga gambar pahlawannya berbeda-beda di setiap mata uang rupiah kita. Itu juga menunjukkan bahwa rupiah itu mempunyai kedaulatan, ada kedaulatannya. Ya, sehingga sekali lagi kita harus bangga menggunakan mata uang rupiah. Mungkin tadi kalian bilang hidup dolar, kayaknya bangga gitu ya kalau pakai dolar ya kan? Atau di dompet ada dolar gitu bangga. Karena secara kita adalah termasuk daerah pulau terluar. Ya, terpencil dan juga pokoknya pulau terluar dari Indonesia. Ya banyak ya pulau-pulau di Kepulauan Riau, dia dekat dengan Malaysia, ya kan, dekat dengan Singapura, jadi sehingga termasuk daerah terluar. Jadi mungkin kadang-kadang di beberapa tempat menggunakan mata uang yang lainnya gitu, ya. Nah, Bunda pernah nih pertama kali ke Batam itu sekitar tahun 2010. Ya, Bunda tinggalnya pada waktu itu di daerah Perumahan Marina. Ya, kalian pernah ke daerah Marina, Tanjung Uncang? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, Bunda tinggalnya di situ di Marina. Di sana, kalian tau gak sih, bayar uang kebersihan sama uang keamanan, biasanya ada untuk sampah gitu ya. Nah, ini bayarnya pakai dolar gitu ya. Pakainya dolar.
Nah, pada waktu itu di perumahan Marina bayarnya adalah uang kebersihan itu sebesar $20 atau kalau dirupiahkan 200.000 rupiah. Ya. Nah, Bunda juga pernah mengajar di sekolah swasta di Batang Center. Bunda di sini bayarnya juga pakai dolar. Ya. Bayangin uang sekolahnya itu seperti apa sekitar $100 gitu setiap bulannya ya. Nah, itu menggunakan dolar. Makanya Ibu pikir, wow, baru kali ini gitu ya Ibu ke sebuah daerah yang dimana dia menggunakan mata uangnya memakai dolar gitu ya. Ibu juga heran kok bisa gitu ya, pakai dolar gitu. Tapi itulah yang terjadi pada saat itu ya. Ya, Bun, saya pernah melihat kantor Bank Indonesia di Engku Putri, Bun. ya. Terus apa yang harus dilakukan Bank Indonesia untuk mencegah permasalahan ini, Bun? Nah, pertanyaan bagus tuh Putih. Jadi kalian pernah lihat ya Bank Indonesia ya yang ada di Engku Putri. Pada saat itu juga Bank Indonesia mereka punya program yang namanya ekspedisi rupiah berdaulat. Nah, ini dia kalian bisa lihat. Jadi, karena ada beberapa daerah yang termasuk daerah pulau terluar, terpencil, akhirnya Bank Indonesia mengajarkan program ekspedisi rupiah berdaulat. Caranya gimana? Mereka bawa bermiliar-miliar rupiah, uang cash asli, uang rupiah, dibawa ke daerah-daerah terpencil. Karena apa? Supaya di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar, pasokan rupiahnya itu ada. Ya, kadang-kadang kayak misalnya di pulau apa terluar tadi ada di Pulau Terong dan juga di Anambas, mereka menggunakan transaksinya pakai mata uang dolar atau pakai ringgit kalau di daerah Kalimantan ya. Karena nggak ada pasukan dolarnya atau pasukan rupiahnya, pasukan rupiahnya sedikit sekali. Ya, sehingga Bank Indonesia mengadakan ekspedisi rupiah berdaulat supaya ada uang cash dalam bentuk rupiah di daerah-daerah kecil. Ya, jadi mereka pergi ke sana. Ya, di sini juga ada. Nah, ini dia ya. Jadi BI membawa uang baru ya sebesar 10 miliar ke 5 pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar mereka bawa supaya ada uang rupiah yang bisa digunakan. Juga kadang-kadang uang rupiah kalian ada yang kucel ya kan, ada yang terlipat, ada yang jelek, nah itu bisa juga diganti. Jadi mereka membawa uang rupiah yang masih baru. Jadi kalau uangnya udah jelek itu bisa diganti. Itu salah satu program yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya. Bun, Ya. berarti dolar bisa merusak kedaulatan bangsa kita dong? Iya, kalau kita menggunakan mata uang asing itu bisa merusak kedaulatan bangsa. Kok bisa ya? Bisa dong. Misalnya kalian transaksi gitu memakai mata uang asing, berarti kedaulatan bangsa kita jadi tergerus. Tapi kalau kita pakai rupiah, nah, di situ menunjukkan bahwa rupiah itu punya power ya dalam kegiatan ekonomi, dia punya power. Dia juga jadi berdaulat di daerah tersebut. Nah, sehingga kita harus cinta, bangga dan paham dengan rupiah. Kalian masih inget dong gerakannya? Yuk, kita coba sama-sama ya. 1 2 3. Cinta, bangga, paham rupiah. Yeay. Semangat ya. Nah, kita juga nih kalian ya khususnya sebagai generasi muda, sebagai anak-anak pramuka, sebagai anak-anak Pasaba, kalian senang kan jadi ikut di eskul Pasaba, eskul pramuka, senang ya? Senang. Ya, itu bagus banget ya, kalian sebagai anak muda, generasi muda ikut kegiatan yang positif ya, hal-hal yang positif. Sama kalian juga bisa jadi duta rupiah. Kalian bisa jadi influencer ya gitu ya, juga bisa mengajak atau mengedukasi teman, keluarga, teman-teman di sekolah, teman-teman main supaya cinta dan bangga sama rupiah. Kalian kan pasti punya banyak teman kan? Atau misalnya di media sosial kalian juga bisa bikin tentang cinta, bangga dan paham rupiah. Ya, sehingga kalian bisa menginfluence atau mempengaruhi ke hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif supaya nggak terlalu banyak berita-berita hoax ya kalau di media sosial ya. Kalian harus kasih pengaruh yang positif. Semangat ya! Oke, yuk kalau gitu kita bikin yel-yelnya dulu. Gimana sih kita cinta rupiah? Yuk semuanya. Cinta rupiah. Jaga